Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kunjungan Kasih Persaudaraan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 39 dan 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bulan Mei adalah salah satu bulan untuk menghormati bulan Maria. Gereja menetapkan hari ini, tanggal 31 Mei, sebagai pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Sedemikian pentingnya kunjungan Maria kepada saudaranya Elisabet ini dicatat oleh penginjil Lukas dan direstui oleh gereja sehingga menetapkan hari ini sebagai pesta kunjungan kasih seorang saudara. Menarik untuk diperhatikan bahwa Maria baru saja mendapat kunjungan istimewa dari utusan surgawi, yaitu malaikat Gabriel. Oleh kunjungan utusan Allah itu, ia ditetapkan untuk menjadi Bunda Allah, ibu yang akan melahirkan anak Allah dan supaya diberi nama Yesus. Meskipun dalam kebingungan, Maria menerima pilihan Allah atas dirinya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kabar baik ini mau ia bagikan kepada saudaranya Elisabet yang ada di pegunungan. Maria berjalan ke situ meskipun jaraknya jauh. Tidak dikatakan dengan siapa dan dengan cara apa. Ia langsung saja menemui saudaranya itu dan memberi salam. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa setelah Maria mengucapkan salam kepada Elisabet saudaranya, ada dua hal yang dicatat penginjil Lukas. Anak yang ada di dalam rahim Elisabet melonjak-lonjak. Dan Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak yang dikandung oleh Elisabet di masa tuanya itu melonjak kegirangan karena berjumpa dengan putra Maria yang ada di dalam rahimnya, yaitu Yesus. Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus dan menyambut salam dari Maria itu sebagai kunjungan kasih seorang ibu Tuhanku. Inilah yang diucapkan Elisabet setelah menerima salam dari Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku. Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lihatlah perjumpaan yang sempurna ini. Anak ketemu anak, Ibu Yohanes berjumpa dengan Ibu Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mengunjungi saudara boleh jadi merupakan tradisi di masa lalu yang sekarang amat tidak diminati. Namun demikian, kita bisa menemukan adanya waktu-waktu khusus orang saling berkunjung yang satu terhadap yang lain. Misalnya, pada hari raya Lebaran umat Muslim dan pada hari raya Natal dan Tahun Baru, banyak orang melakukan kegiatan mudik atau pulkam alias pulang kampung. Orang-orang ini biasanya sibuk mempersiapkan diri dengan membawa buah tangan atau hadiah atau oleh-oleh untuk sanaknya yang akan mereka kunjungi. Tetapi saya tidak melihat oleh-oleh apa yang dibawa oleh Maria ketika mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Tidak ada peristiwa penting yang sedang mereka rayakan pada saat itu menurut tradisi bangsa Yahudi. Maria memutuskan sendiri untuk mengunjungi saudaranya yang menurut hematku ia tidak bisa membendung sendirian sukacita luar biasa yang diterimanya dari Tuhan. Sebab sudah berabad-abad lamanya diramalkan bahwa Mesias akan datang dan lahir dari rahim seorang wanita. Orang itu ternyata dirinya, gadis desa Nazaret. Pengalaman ilahi itulah buah tangan yang dibawanya. Yesuslah buah kasih yang dikandungnya dan ingin dikenalkan kepada saudaranya. Menarik untuk diperhatikan, Elizabeth oleh pernaungan Roh Kudus sudah mengetahui bahwa Maria sedang mengandung Yesus. Dan Elizabeth mengenali Maria bukan hanya sebagai seorang saudara, melainkan sebagai ibu Tuhanku, wanita yang terberkati. Saudara-saudari terkasih, kalau saya tanyakan kepadamu, apakah engkau juga punya waktu untuk saudaramu? Maria sebagai yang lebih muda berusaha meluangkan waktu untuk menengok saudaranya. Ia kangen untuk berbagi dengan Elizabeth dan ingin merayakan kebahagiaan karena malaikat pun mengatakan ia sedang mengandung, padahal ia sudah tua dan ia dibebaskan dari aibnya. Maria tidak membawa apa-apa ketika mengunjungi Elizabeth. Ia tidak merepotkan diri dengan apa yang harus dibawa sebagai oleh-oleh. Ia membawa Yesus dalam rahimnya. Kunjungan kasih Maria adalah bentuk perhatian dan rasa turut berbahagia dengan saudaranya yang sungguh terberkati karena dianugerahi putra di masa tuanya. Bagi Maria, kunjungannya adalah kunjungan kasih persaudaraan, bukan kunjungan karena punya kepentingan dan karena mau merepotkan. Yang dibawa Maria adalah Tuhannya, Yesus. Mengunjungi saudara yang lain itu, yang pada masa sekarang ini terasa harus dikalkulasi untung ruginya, harus mulai dibangun kembali oleh kerinduan karena saling mengasihi. Kunjungan itu sendiri
sudah merupakan hadiah terindah. Ia merasa dihargai dan dihormati. Terlebih-lebih, ia merasa dimanusiakan. Itulah arti kunjungan Maria bagiku. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku memiliki kepedulian akan saudaraku dengan memperhatikannya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami memiliki hati yang baik dan tahu bersyukur atas setiap rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Pimpinlah hidup kami untuk berbagi dengan saudara yang butuh perhatian kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.